Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren cadas. Ya sobat semuanya, ini menarik ya. Ada perseteruan, ada apa ya istilahnya ya. Yang jelas ada hal-hal yang terjadi ketika menentukan siapa cawapres Anies. Bola panas terjadi antara Partai Demokrat dan Partai Nasdem, antara Andi Arief dan Ahmad Ali atau Man Ali. Jadi kubu Nasdem menganggap bahwa Demokrat itu memaksakan AHY untuk jadi cawapres. Kemudian ya saling tuding lah, kira-kira kalau seandainya tidak cawapresnya AHY, apakah Demokrat akan hengkang dari KPP? Tapi kalau misalnya cawapresnya bukan AHY, apakah sebaliknya akan hengkang juga gitu ya? Oke, maksud saya gini, kalau cawapresnya AHY, apakah Nasdem akan hengkang? Kalau cawapresnya bukan AHY, apakah Demokratnya yang akan hengkang? Ini menarik. Nah, makanya di sini saya melontarkan calon alternatif, yaitu Gatot Nurmantio. Kenapa Gatot Nurmantio, saudara sekalian? Ini tentu subjektif ya. Pertama, di polling RH Channel, Gatot Nurmantio nomor 2 setelah AHY. Kalau dulu bahkan nomor 1, sekarang nomor 2, itu satu. Yang kedua, Gatot Nurmantio tentu atasannya dan lebih senior, makomnya lebih tinggi daripada AHY karena dia adalah mantan Panglima TNI, sementara AHY adalah mantan mayor, dan senioritas serta penguasaan terhadap TNI dan lain sebagainya tentu berbeda, termasuk kewibawaannya di depan mantan atau bahkan TNI yang aktif sekalipun. Nah, itu salah satu alternatif. Kalau Yeni Wahid, Hovifah dan lain sebagainya semua sudah kalah sama AHY. Di polling juga kalah, dan kelihatannya di dalam survei pun tidak moncer juga nama-nama itu seperti Hovifah, Yeni Wahid, Mahfud MD misalnya. Yang moncer itu justru wakil presiden dari kubu istana yang terlihat tinggi nilainya, Ridwan Kamil, Sandiaga Salahuddin Uno, kemudian Erick Thohir, dan kelihatannya Anies Baswedan tidak mungkin mengambil salah satu dari mereka karena mereka sudah dipersepsi sebagai kubu istana. Itu masalahnya. Jadi yang tertinggal ya yang belum ada adalah Rizal Ramli dan Gatot Nurmantio. Nanti kita lihat lagi misalnya Rizal Ramli. Tapi kalau Rizal Ramli, pertanyaannya adalah apakah AHY mau, karena berbeda jalur, satu jalur mantan militer, satu jalur sipil. Nah, kalau ini sama-sama jalur militer, apakah akan disetujui atau tidak? For the time being ya, ada 1.800 yang vote. Pertanyaannya adalah, menurut Anda apakah Gatot Nurmantio layak jadi calon alternatif andai AHY tak disepakati koalisi perubahan sebagai cawapres Anies? Yang mengatakan layak 87%, tidak layak 13%. Kenapa mengatakan layak dan tidak layak? Karena Gatot nama yang tidak pernah disinggung sebagai calon dari wakil presidennya Anies Baswedan. Walaupun kita tidak tahu di belakang layarnya apakah mereka sudah pernah bertemu atau tidak. Asalnya kan kita kan kadang-kadang kita taunya panggung depan, panggung belakangnya we don't know exactly. Oke. Itu yang kita lihat. Nah, tetapi ini ada berita dari Andi Arief, semua kandidat cawapres Anies mundur, hanya tersisa AHY katanya. Jadi hanya tersisa AHY. Apakah kalau sudah tinggal tersisa AHY dan akhirnya kita harus memilih AHY? Coba kita baca ya. Ketua Bapilu Partai Demokrat Andi Arief mengatakan, pihaknya sudah mengetahui nama-nama bakal calon wakil presiden cawapres pendamping Anies Baswedan di 2024. Dari nama-nama yang masuk dan dikaji tersebut menyatakan mundur karena tidak bisa memenuhi persyaratan menjadi cawapres pendamping Anies di Pilpres 2024. Menyatakan mundurnya ke siapa gitu ya. Andi menyebut
pihaknya sudah menjalin komunikasi dengan figur-figur yang masuk sebagai kandidat cawapres pendamping Anies. Dari hasil komunikasi tersebut, seluruh kandidat cawapres mengaku tidak siap untuk menjadi cawapres, sehingga hanya Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono yang menyatakan kesiapannya dan sanggup menjadi cawapres Anies. Semua jawaban dari figur di luar Mas Ketum, AHY menyatakan tidak sanggup memenuhi persyaratan. Kesimpulannya, Ketum AHY yang memenuhi kesanggupan dan persyaratan menjadi cawapres Anies, kata Andi Arief melalui keterangan tertulis. Dengan begitu, Partai Demokrat akan mendorong AHY sebagai cawapres Anies. Namun, dorongan ini bukan karena AHY adalah ketua umum ataupun putra dari Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono SBY. Andi mengatakan dorongan yang diberikan Demokrat ini karena hanya AHY yang siap menerima tantangan dan memenuhi persyaratan menjadi pendamping Anies di Pilpres 2024. Sekali lagi, bukan karena semata AHY adalah ketum kita dan sebagai putra Pak SBY, tapi memang figur-figur lain tak sanggup, hanya ketum AHY yang sanggup menerima tantangan rakyat, membawa aspirasi perubahan dan perbaikan, imbuh dia. Andi memang tak menyebutkan secara detail soal bentuk kesiapan dari AHY menjadi cawapres pendamping Anies. Sebab selama ini Koalisi Perubahan dan Persatuan KPP tidak pernah menjelaskan secara gamblang persyaratan apa yang dibutuhkan sebagai cawapres pendamping Anies. Selama ini KPP hanya menyebutkan persyaratan menjadi cawapres ini adalah sosok yang bisa melengkapi figur Anies Baswedan sebagai capres 2024. Jika persyaratan yang dimaksud hanya sekedar popularitas dan elektabilitas, tentunya nama-nama yang pernah muncul dan disebut sebagai kandidat cawapres Anies pun patut dipertimbangkan. Ya, saudara sekalian, nama-nama itu ya tentu Hovifah Indar Parawansa, kemudian Yeni Wahid, Mahfud MD, Andika Perkasa. Itu nama-nama yang selama ini disebut sebagai calon wakil presiden dari Anies Baswedan, termasuk juga Ahmad Heriawan dan Sandiaga Salahuddin Uno. Ya, tetapi belakangan memang nama AHY menguap, ya. Tetapi kita tidak tahu apakah betul-betul hanya AHY saja, dan kelihatannya memang terjadi debat sindir-menyindir yang seru antara kubu Nasdem dan kubu Demokrat, ya, yang membuat mereka yang katakanlah tidak berharap Anies menjadi calon senang kelihatannya, ya. Kita lihat ya. Oke, ini ya. Ada beberapa berita. Nasdem ungkap Demokrat ngotot AHY jadi cawapres Anies. Relawan stop cawe-cawe cawapres biar Anies yang tentukan. Kian panas beda pendapat Demokrat versus Nasdem soal cawapres Anies. Kemudian Andi Arief _2 tanya Mat Ali, jika Anies pilih AHY, Nasdem cabut dari koalisi? Tanda tanya. Kemudian Demokrat juga sodorkan Hovifah, Sandiaga, Yeni Wahid ke tim Anies. Kenapa Demokrat yang sodorkan, ya? Oke. Tapi ada beberapa berita yang menarik ya, nanti yang kita bahas juga, ya. Usai 7 kali rapat, para kiai di Jawa Barat putuskan dukung Anies Baswedan. Kemudian dari benci jadi suka, ex ajudan Prabowo Gian Sitorus mantap dukung Anies. Partai Masyumi Reborn resmi dukung Anies Capres 2024, Capres, ya. Kemudian macam-macam, ya. Oke, sobat semuanya, itu yang kita sodorkan kepada sobat RH sekalian. Sekali lagi kita lihat ya bagaimana hasil pollingnya yang dengan pertanyaan apakah Gatot Nurmantio layak menjadi calon alternatif.